Halo Bapak Ibu Guru Pendamping, dalam video kali ini kelompok kami akan menjabarkan hasil dari penelitian karya ilmiah kami dengan judul Kolerasi antara pandemi COVID-19 dengan sektor pariwisata di Saint Moritz, Switzerland pada periode 2020. Untuk mempersingkat waktu yang ada, mari kita langsung ke slide yang pertama. Dalam penelitian karya ilmiah ini, kami menggunakan dua acuan penting yang menjadi latar belakang pembahasan-pembahasan yang ada. Latar belakang yang pertama adalah daya tarik kepariwisataan di Saint Moritz. Swiss merupakan salah satu negara di Eropa yang terletak di pertemuan Eropa Barat, Eropa Tengah, dan Eropa Selatan. Nah, Saint Moritz merupakan salah satu pesona keindahan alam di Swiss. Sebut saja Diavoleza, Danau Saint Moritz, Pisnir, dan masih banyak lagi. Kemudian di Saint Moritz juga terdapat banyak sekali hotel dan restoran. Ada Home Hotel, Mauser, Carrington, Reina Victoria Hotel, Engiadina, Chelsea Veglia, Dalmunin, dan masih banyak lainnya. Saint Moritz juga terkenal dengan hiburan populernya, yaitu ski, snowboarding, hiking, dan juga restoran yang terkenal di seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak heran kalau Saint Moritz menjadi daya tarik bagi turis untuk berbondong-bondong berpariwisata. Latar belakang yang kedua adalah virus corona. Berawal dari kota Wuhan, Cina, virus yang kemudian dikenal dengan nama COVID-19 ini menyebar tidak hanya ke seantero negeri saja, tetapi ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada satupun negara yang terbebas dari ganasnya virus corona ini. Satu persatu korban meninggal akibat terjangkit virus corona. Tak hanya puluhan, tetapi mencapai ratusan bahkan ribuan korban jiwa di setiap negara. Jika diakumulasikan secara global, jumlah korban keganasan virus COVID-19 ini bisa mencapai puluhan ribu jiwa. Sungguh suatu tragedi bencana non-alam. Banyaknya korban jiwa akibat virus corona ini disinyalir karena pemerintah di setiap negara tidak siap dalam menghadapinya. Bahkan, tak bisa dipungkiri bahwa pemerintah di berbagai negara seolah kewalahan ketika berperang melawan virus corona ini. Keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat, serta minimnya alat pelindung diri atau yang biasa kita singkat APD, mengakibatkan layanan kesehatan tidak maksimal. Bahkan tak sedikit tenaga kesehatan yang turut menjadi korban keganasan virus corona. Dengan adanya virus ini juga berdampak bagi seluruh aspek kehidupan, mulai dari ekonomi negara yang pastinya anjlok hingga masuk ke jurang resesi ekonomi. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sektor kepariwisataan di Saint Moritz dapat menyokong perekonomian di Switzerland. Kemudian bagaimana kolerasi antara COVID-19 dengan sektor pariwisata di Saint Moritz, Switzerland pada periode 2020. Nama saya Reina Victoria. Sekarang saya mau menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output yang diukur menggunakan produk domestik bruto atau PDB maupun produk domestik regional bruto atau PDRB dalam suatu wilayah. Nah, pertumbuhan ekonomi juga merupakan salah satu indikator yang paling penting bagi keberhasilan pembangunan dalam suatu perekonomian dalam suatu negara dan dilihatnya itu dari waktu ke waktunya. Terus kemajuan ekonomi suatu negara juga dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh perubahan output nasional. Nah, terus pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Terus definisi pertumbuhan ekonomi juga dibagi menurut para ahli, yaitu pertama ada dari Adam Smith. Menurut Adam Smith itu pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat ekonomi pada suatu negara yang bertumpu pada adanya pertambahan penduduk. Nah, yang kedua itu menurut Sadono Sukimo, yaitu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Nah, untuk mengetahui pertumbuhannya itu, maka harus dilakukan perbandingan pendapatan nasional negara dari tahun ke tahunnya atau yang biasa kita sebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga adalah menurut Budiono. Menurut ia, pertumbuhan ekonomi itu sebuah proses pertumbuhan output per kapita jangka panjang yang terjadi apabila ada peningkatan output yang bersumber dari proses intern perekonomian itu sendiri. Dan sifat itu hanya sementara. Nah, yang keempat itu dari Tadaro. Menurut Tadaro itu sebuah proses yang mantap di mana kapasitas produksi suatu perekonomian mengalami peningkatan sepanjang waktu dan menghasilkan peningkatan pendapatan nasional. Dan yang terakhir itu menurut Profesor Simon Smith-Kuznets, yaitu kenaikan jangka panjang dalam kemampuan sebuah negara untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dibagi menjadi tiga, yaitu pertumbuhan ekonomi historis, klasik, dan neoklasik.
Nah, pertumbuhan ekonomi historis menurut para ahli yaitu pertama dari Friedrich menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara didasarkan pada teknik produksi dan mata pencaharian penduduknya. Kedua itu dari Karl Boucher yang mendefinisikan pertumbuhan ekonomi berdasarkan pada hubungan produsen dan konsumen. Ketiga itu dari Werner Sombart membagi pertumbuhan ekonomi menjadi empat, yaitu prakapitalisme, kapitalisme madya, kapitalisme raya, dan kapitalisme akhir. Dan yang terakhir menurut Paul Weizmann-Rostow membagi pertumbuhan ekonomi ke dalam 5 tahap, yaitu masyarakat tradisional, masyarakat lepas landas, perekonomian matang, dan konsumsi massal tingkat tinggi. Nah, pertumbuhan ekonomi klasik menurut para ahli yaitu pertama menurut Adam Smith menyebutkan bahwa ekonomi akan mencapai titik maksimum dengan sistem liberal yang melibatkan dua unsur, yaitu pertumbuhan ekonomi penduduk dan pertumbuhan outputnya. Terus menurut Ricardo, pertambahan jumlah penduduk akan berakibat pada melimpahnya tenaga kerja sehingga upahnya itu akan menurun. Nah, pertumbuhan ekonomi yang neoklasik menurut Harold Domar ada perlunya pembentukan modal atau investasi sebagai isyarat untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang mantap atau teguh. Nah, terus faktor pertumbuhan ekonomi itu pertama ada dari akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau unit investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia. Yang kedua itu dari pertumbuhan penduduk yang bertahun selanjutnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerjanya. Yang ketiga itu ada dari sumber daya alamnya seperti kualitas tanah, kekayaan hutan, mineral, dan sumber daya minyak, iklim yang baik, dan lain-lainnya. Terus tujuan pertumbuhan ekonomi itu adalah satu, untuk menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Yang kedua, meningkatkan devisa negaranya. Yang ketiga itu menciptakan berbagai inovasi dalam berbagai aspek. Nah, manfaat pertumbuhan ekonomi itu pertama ada pendapatan per kapita masyarakatnya akan lebih tinggi. Nah, terus pinjaman pemerintah lebih rendah. Yang ketiga, peningkatan layanan publiknya. Dan yang terakhir itu investasinya meningkat. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori perilaku sosial. Nah, jadi perilaku sosial adalah suasana saling ketergantungan yang merupakan keharusan untuk menjamin keberadaan manusia. Sebagai buktinya, manusia itu memerlukan orang lain dalam hidupnya itu karena adanya ikatan saling ketergantungan di antara orang lain dengan yang lainnya, yang berarti kelangsungan hidup manusia berlangsung dalam suasana saling mendukung dalam kebersamaan. Nah, untuk itu manusia itu dituntut mampu bekerja sama, saling menghormati, tidak mengganggu hak orang lain, dan saling bertoleransi dalam hidup bermasyarakat. Nah, perilaku sosial seorang itu terlihat dalam pola respon antar orang yang dinyatakan dengan hubungan timbal balik antar pribadi. Perilaku sosial juga identik dengan reaksi seseorang terhadap orang lain, dan perilaku itu ditunjukkan dengan perasaan, tindakan, sikap, keyakinan, kenangan, atau rasa hormat terhadap orang lain. Nah, perilaku seseorang merupakan sifat relatif untuk menanggapi orang lain dengan cara-cara yang berbeda-beda. Misalnya, saat melakukan kerjasama, nah, orang itu ada yang melakukan dengan tekun, sabar, dan selalu mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadinya. Namun, di balik itu semua juga ada orang yang bermalas-malasan, tidak sabaran, dan hanya ingin mencari untung sendiri. Nah, dari situ terlihat bahwa pembentukan perilaku sosial seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor yang bersifat internal maupun faktor yang bersifat eksternal. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 3, yaitu bagian metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang kelompok kami pilih yaitu sebuah kawasan yang berada di wilayah Eropa Barat, lebih tepatnya di Saint Moritz, Switzerland. Selanjutnya adalah waktu penelitian. Penelitian ini memakan jangka waktu kurang lebih 4 bulan. Kami memulai penelitian ini dari awal Agustus 2020 hingga November 2020. Selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian, seperti menurut Sugiono, populasi sendiri adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek-objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dengan begitu, sesuai dengan penjelasan yang
Sudah tertera di atas dan saya sebutkan, populasi dalam penelitian kami adalah pariwisata di Saint Moritz, Switzerland. Selanjutnya adalah sampel penelitian. Nah, menurut Sugiono sendiri, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel sendiri merupakan bagian dari populasi yang ada. Nah, untuk pengambilan sampel itu harus menggunakan cara tertentu yang didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang ada. Mengacu pada pengertian di atas, sampel dalam penelitian kami adalah baik para turis mancanegara maupun pengunjung lokal. Selanjutnya ada metode penelitian. Nah, metode penelitian sendiri itu adalah cara atau langkah yang digunakan untuk membentuk dan membantu dalam proses pembuatan dari sebuah penelitian. Nah, dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif. Nah, berpedoman pada Sugiono, metode penelitian kualitatif sendiri adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Dan yang terakhir dalam metodologi penelitian adalah teknik pengumpulan data. Nah, teknik pengumpulan data merupakan cara untuk mendapatkan data-data dari lapangan. Dan terdapat 4 macam pengumpulan data, yakni ada kuesioner, studi pusaka, wawancara, dan juga observasi. Namun, dikarenakan objek penelitian yang kami teliti tidak menunjang untuk dilakukan wawancara, observasi, dan kuesioner, maka kami menggunakan teknik pengumpulan melalui data studi pustaka. Nah, studi pustaka sendiri merupakan pengumpulan data dengan membaca, mempelajari literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang kami bahas nantinya. Nah, studi pustaka yang kami gunakan ini bersumber dari pencarian internet atau kita kenal sebagai Google. Ini saya akan menjelaskan kondisi Saint Moritz di kala pandemi COVID-19. Sejak 29 Oktober 2020, masker wajib dikenakan di luar rumah dan di tempat umum seperti toko, restoran, dan tempat-tempat lainnya. Penggunaan masker dan jaga jarak diwajibkan dimanapun, terutama di zona pejalan kaki yang ramai. Bahkan penggunaan masker diwajibkan di sekolah-sekolah dari tingkat menengah sampai ke tingkat atas. Masker juga wajib dikenakan di tempat kerja, kecuali jika jarak antara ruang kerja dapat terkontrol seperti di kantor pribadi. Kemudian anak-anak di bawah usia 12 tahun tidak perlu memakai masker dikarenakan alasan medis. Tamu di tempat makan seperti di restoran dan di bar tidak diharuskan memakai masker ketika sedang duduk di meja. Kemudian acara dengan jumlah peserta lebih dari 50 orang seperti kegiatan olahraga rekreasi dan kegiatan budaya dengan jumlah tidak lebih dari 15 orang tidak lagi diperkenankan oleh pemerintah setempat Saint Moritz di kala pandemi. Pengecualian dari aturan ini adalah teruntuk anggota parlemen dan majelis rakyat. Pengecualian ini ditujukan terkait kebutuhan politik dalam pelaksanaan pemerintah seperti untuk mengumpulkan tanda tangan terkait referendum. Kemudian transportasi umum seperti kereta api, bus, dan lain-lain tetap beroperasi di masa pandemi. Akan tetapi, ada beberapa penyesuaian jadwal di transportasi umum. Jumlah penumpang transportasi umum diberi kuota sebanyak 15 orang, dengan catatan wajib menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditentukan. Kemudian, hari pertama season ski musim dingin tahun 2020 tahun 2021 berlangsung sesuai rencana di Diavolezza pada 17 Oktober. Musim ski Corvus dan Corvigilia akan dimulai pada 28 November. Dikarenakan pandemi, musim ski dan seluncur kali ini akan sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun demikian, pemerintah setempat yakin bahwa setiap orang akan dapat menaati protokol kesehatan sambil menikmati lebih dari 300 km lereng di kawasan ski Saint Moritz. Kemudian, secara umum, hotel dan restoran tetap diizinkan untuk beroperasi. Akan tetapi, tidak diperbolehkan lebih dari 4 orang untuk duduk di meja di restoran, kecuali keluarga dengan anak-anak. Di restoran, para tamu diharuskan untuk duduk di meja. Restoran dan tempat makan juga tidak diperkenankan buka lebih dari jam 11 malam waktu setempat.
Baik hotel maupun restoran juga harus mengikuti protokol kesehatan seperti penyemprotan disinfektan. Kemudian sebagian besar tempat wisata melakukan refund tiket atau rebooking karena alasan krisis kesehatan di kala pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Bahkan aksi ini didukung penuh oleh pemerintah setempat. Perilaku masyarakat di Swiss dalam menghadapi virus corona tidak jauh berbeda dengan negara-negara lainnya. Masyarakat di Swiss mencoba melindungi diri mereka sendiri dari virus ini dengan cara menggunakan masker ketika berada dalam luar ruangan, terutama di tempat-tempat fasilitas umum. Kemudian juga mereka melakukan social distancing atau yang biasa disebut menjaga jarak. Mereka juga melakukan work from home dan membiasakan mencuci tangan sesuai ketentuan yang telah disebarkan. Kemudian mereka juga menjaga pola hidup yang lebih bersih dan sehat seperti berolahraga, makan makanan sehat, mengkonsumsi vitamin, serta istirahat yang cukup. Dalam masa pandemi seperti ini, masyarakat di Swiss lebih gemar menggunakan kendaraan pribadi. Kemudian mereka juga lebih gemar bersepeda atau berjalan kaki dibandingkan menggunakan transportasi umum. Pemerintah Swiss pun mengeluarkan beberapa kebijakan seperti melakukan karantina di rumah, melakukan pembatasan imigrasi, menutup sekolah dan universitas, serta menutup bisnis yang menimbulkan kerumunan. Selanjutnya, menjelaskan dari rekan saya akan masuk ke pembahasan yang bagian B, yaitu bagaimana sektor kepariwisataan di Saint Moritz dapat menyokong perekonomian di Switzerland. Dapat kita lihat bahwa seluruh destinasi pariwisata di Swiss mengalami penurunan pengunjung dengan adanya COVID-19. Bagaimana tidak, orang pasti akan berpikir dua kali untuk berlibur karena sulitnya mendapatkan uang di tengah situasi pandemi seperti ini. Mereka pasti akan lebih memikirkan untuk bagaimana saya bisa bertahan hidup dan menghidupi keluarga ketimbang melakukan pariwisata dan pergi traveling. Selanjutnya, kedatangan wisatawan ke Swiss per Juli 2020 terjadi sedikit peningkatan dibanding dengan bulan-bulan sebelumnya. Meskipun terjadi peningkatan, namun nilai ini masih terbilang cukup jauh ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi karena tahun-tahun sebelumnya turis baik mancanegara maupun lokal masih dapat menikmati keindahan dan pariwisata ski di Saint Moritz tanpa harus mengkhawatirkan virus yang merebak. Maka dari itu, pengunjung dan pendapatan sangat berkaitan karena dengan adanya pengunjung, mancanegara maupun lokal menjadi salah satu sumber devisa negara yang dapat digunakan untuk pembangunan negara. Sejumlah kegiatan yang akan diadakan di Saint Moritz terpaksa juga harus dibatalkan oleh pemerintah untuk melindungi penduduk setempat. Namun, pemerintah sudah membuka kembali sekolah ski dengan memenuhi protokol kesehatan. Namun, peraturan-peraturan yang diberlakukan saat berwisata di Saint Moritz, contohnya seperti sekolah ski yang tadi saya sebutkan, pembelajaran memang dilakukan secara normal, jadi langsung bertemu atau bertatap muka. Namun tetap harus melindungi diri dengan menggunakan masker dan juga melakukan pembatasan kapasitas dalam sekali pengajaran. Terlepas dari sudah dibukanya beberapa fasilitas publik dan juga pariwisata oleh pemerintah Swiss, masih banyak warga lokal yang belum cukup berani untuk berpergian shopping, berpariwisata, dan juga olahraga ski. Terlebih masyarakat mancanegara yang hanya sekedar datang ke Swiss untuk berpariwisata dan shopping. Pasti pemerintah lebih mengutamakan kesehatan ketimbang devisa maupun pengunjung. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan rumusan masalah yang kedua, korelasi COVID-19 terhadap sektor pariwisata di kota Saint Moritz. Jadi yang pertama, pemerintah menghimbau warganya untuk tetap tinggal di rumah dalam rangka meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Yang kedua, penyelenggaraan Olimpiade yang terpaksa diundur. Yang ketiga, restoran, hotel, maupun sekolah ski mengalami penurunan jumlah pengunjung. Apalagi jika dilihat pada April 2020, hanya 51 orang yang berkunjung. Yang keempat, penyedia layanan akomodasi, makanan hingga pariwisata turun 8,6%. Hal inilah yang berdampak pada kemerosotan pengunjung di pariwisata kota Saint Moritz. Dan yang terakhir, Swiss mengalami resesi.
pada kuartal kedua 2020. Nah, hal ini juga dapat dilihat pada kuartal pertama, memang perekonomian Swiss sudah minus 2,5%. Jadi dapat disimpulkan memang saat ini Swiss sedang mengalami kemerosotan di berbagai sektornya. Dan jika dilihat juga pada Juli 2020 memang terjadi penurunan yang sangat jelas daripada bulan-bulan sebelumnya. Dan yang kedua, masyarakat lokal lebih memilih untuk tinggal diam di rumah daripada harus berpergian. Pada situasi sulit seperti ini pun, mereka lebih berpikir untuk menyimpan uangnya untuk kebutuhan sehari-hari daripada berpergian untuk berpariwisata atau bermain keluar.